Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, mengatur siang dan malam, memberi kehidupan, memberi rezeki, dan kepadanya semua makhluk akan kembali. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Quran yang berbahagia, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, mengapa bumi ini dipenuhi berbagai nikmat? Mengapa ada air yang mengalir, udara yang kita hirup, tumbuhan yang tumbuh, hewan yang hidup, matahari yang menerangi, dan malam yang memberi ketenangan? Allah menjawab dalam firman-Nya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini mengandung pelajaran yang sangat besar tentang kasih sayang Allah, kekuasaannya, dan ilmunya yang tidak terbatas. Ketika Allah berfirman, Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Perhatikan kalimat itu. Untukmu, betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia. Gunung-gunung berdiri kokoh, sungai mengalir membawa kehidupan, pepohonan menghasilkan buah, laut menyimpan ikan, tanah menumbuhkan tanaman. Semua itu Allah ciptakan agar manusia dapat mengambil manfaat. Kita makan nasi dari padi yang tumbuh di sawah. Kita minum air yang Allah turunkan dari langit. Kita berteduh di bawah pohon. Kita memakai pakaian dari bahan yang berasal dari bumi. Namun pertanyaannya, setelah begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sudahkah kita bersyukur ataukah kita justru sibuk mengeluh? Ada orang yang diberi kesehatan tetapi mengabaikan ibadah. Ada orang yang diberi rezeki tetapi lupa bersedekah. Ada orang yang diberi waktu panjang tetapi tidak digunakan mendekat kepada Allah. Padahal semua yang dimiliki hanyalah titipan. Jika kita merenungi kehidupan ini, sebenarnya manusia hidup di tengah lautan nikmat yang tak terhitung. Allah berfirman bahwa jika kita menghitung nikmatnya, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kadang kita baru sadar nikmat setelah kehilangan. Ketika sehat, kita lupa bersyukur. Saat sakit datang, baru kita tahu mahalnya kesehatan. Ketika masih ada orang tua, kita merasa biasa. Saat mereka tiada, baru terasa kehilangan. Ketika rezeki lancar, kita lupa berdoa. Saat kesulitan datang, baru kita menangis meminta pertolongan. Maka ayat ini mengajarkan, lihatlah bumi dan seluruh isinya, semua adalah tanda kasih sayang Allah. Kemudian Allah berfirman, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Ini menunjukkan kebesaran ciptaan Allah. Langit yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kekuasaannya. Manusia mungkin mampu membuat gedung tinggi, pesawat canggih, bahkan menjelajah luar angkasa. Tetapi manusia tidak mampu menciptakan satu langit, tidak mampu mengatur peredaran matahari, tidak mampu menahan bumi agar tetap berputar dengan sempurna. Semua berjalan dengan aturan Allah. Matahari terbit tepat waktu, malam datang sesuai ketentuan, musim berganti dengan keteraturan. Jika sedikit saja keseimbangan alam berubah, kehidupan akan kacau. Ini menunjukkan bahwa alam semesta bukan tercipta tanpa tujuan. Ada zat yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang manusia menjadi sombong karena ilmu, merasa hebat karena jabatan, merasa kuat karena harta. Padahal, dibandingkan luasnya langit, manusia hanyalah makhluk kecil. Bayangkan, bumi yang begitu besar ternyata hanyalah bagian kecil dari alam semesta. Lalu mengapa manusia masih sombong? Mengapa ada yang enggan sujud kepada Allah? Mengapa ada yang merasa tidak membutuhkan petunjuknya? Kesombongan adalah penyakit berbahaya. Iblis terusir bukan karena kurang ibadah, tetapi karena sombong. Maka siapapun yang memahami kebesaran langit dan bumi, seharusnya semakin rendah hati di hadapan Allah. Semakin banyak ilmu, seharusnya semakin takut kepada Allah. Semakin tinggi kedudukan, seharusnya semakin banyak bersyukur. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah bagian yang sangat dalam untuk direnungkan. Allah mengetahui semua. Allah mengetahui isi hati kita. Allah tahu kesedihan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Allah tahu air mata yang jatuh diam-diam. Allah tahu perjuangan mencari nafkah. Allah tahu doa yang dipanjatkan setiap malam. Allah tahu dosa yang disembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Kadang manusia merasa sendiri menghadapi ujian. Tetapi ingat,
Allah mengetahui keadaanmu saat orang lain tidak memahami kesedihanmu. Allah tahu saat usahamu belum berhasil. Allah tahu saat engkau berjuang menjaga iman di tengah godaan. Allah tahu, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Jika Allah mengetahui segala sesuatu, maka berhati-hatilah dalam hidup, karena bukan hanya perbuatan besar yang dicatat, ucapan kecil pun dicatat, pandangan mata dicatat, niat hati diketahui. Maka orang beriman akan berusaha menjaga dirinya, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga hubungan dengan sesama manusia, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Ayat ini juga mengajarkan bahwa ilmu manusia sangat terbatas. Hari ini manusia menemukan teknologi baru, besok ditemukan lagi hal yang sebelumnya tidak diketahui. Ilmu manusia terus berubah, tetapi ilmu Allah sempurna sejak awal. Allah mengetahui masa lalu, Allah mengetahui masa sekarang, Allah mengetahui masa depan. Tidak ada yang luput. Karena itu, ketika hidup terasa sulit, percayalah pada ketentuan Allah. Mungkin kita tidak memahami alasan suatu ujian, tetapi Allah Maha Tahu. Mungkin kita kehilangan sesuatu yang dicintai, tetapi Allah Maha Tahu hikmahnya. Mungkin doa belum terkabul, tetapi Allah Maha Tahu waktu terbaik. Tugas manusia adalah beriman, berusaha, dan bersabar. Setelah memahami ayat ini, ada pertanyaan penting. Bagaimana seharusnya kita hidup? Pertama, perbanyak syukur, karena bumi dan isinya telah Allah sediakan untuk manusia. Kedua, jangan sombong, karena langit dan alam semesta menunjukkan betapa kecilnya manusia. Ketiga, perkuat iman kepada Allah, karena Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Keempat, gunakan nikmat untuk kebaikan, gunakan harta untuk sedekah, gunakan waktu untuk ibadah, gunakan ilmu untuk manfaat, gunakan tenaga untuk menolong sesama. Jangan sampai nikmat berubah menjadi sebab penyesalan di akhirat. Suatu hari semua yang kita lihat di bumi akan ditinggalkan. Rumah akan ditinggalkan, harta akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan. Yang menemani hanyalah amal. Maka sebelum terlambat, dekatkan diri kepada Allah. Perbaiki syalat, perbaiki akhlak, perbaiki hubungan dengan keluarga, perbanyak istighfar, karena hidup di dunia hanya sementara. Semoga ketika kita melihat langit, gunung, sawah, sungai, dan seluruh ciptaan Allah, hati kita semakin yakin bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Mengetahui, dan hanya kepadanya kita berserah diri. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, rendah hati, dan selalu mengingatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.